Rasulullah itu adalah merupakan makhluk yang paling sempurna. Kalau kita sudah melenceng dari perintah, berarti kita sudah tidak bisa menjaga amanah. Ya, kalau kita ibaratkan bal yakuti bainal hajari. Bahkan Rasulullah itu seperti halnya intan mutiara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua Indonesia, bersama lagi dengan kita Pelita, podcast literasi Semanda. وجد السكينة محمد نبينا السلام عليه. Nah, pada kali ini kita telah mengangkat sebuah tema, yakni Nabi Muhammad sebagai teladan bagi remaja di zaman sekarang. Nah, teman-teman, kebetulan nih, di bulan ini itu kita telah memperingati yang namanya Maulid Nabi. Itulah kenapa kita mengangkat tema bahwasanya Nabi Muhammad merupakan teladan bagi remaja di zaman sekarang. Nah, bersama kita telah hadir Bapak Syafruddin selaku guru pendidikan agama Islam di SMA Negeri 2 Brebes. Saya ucapkan selamat datang Bapak. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, baik. Alhamdulillah. Nah, teman-teman, kita sering mendengar bahwasanya Nabi itu terkenal dengan sifatnya yang jujur. Nah, benar nggak sih Pak bahwa Nabi Muhammad itu mendapatkan gelar Al-Amin yang artinya jujur? Boleh jelaskan kira-kira Nabi Muhammad kenapa sih sampai diberi gelar tersebut? Nah, kira-kira dari gelar tersebut bisa nggak sih jadi contoh bagi teman-teman di rumah agar bisa menerapkan sikap jujur bagi diri sendiri? Terima kasih buat saya. Oke. Jadi Rasulullah itu merupakan contoh untuk kita semua dari berbagai hal, dari berbagai aspek. Karena dalam satu keterangan, Rasulullah itu adalah merupakan makhluk yang paling sempurna. Ya, dikatakan karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ahsanan nasi khulqan wa khuluqan. Jadi Rasulullah itu manusia yang paling sempurna bentuk fisik tubuhnya dan juga akhlaknya. Sampai Rasulullah itu saking sempurnanya, beliau itu tidak pernah melakukan kesalahan sedikit pun, betul. Jadi apa yang dilakukan beliau itu adalah merupakan suri tauladan atau contoh untuk kita. Khususnya mas remaja ini, kalau kita mau mencari idola, jadikanlah Rasulullah sebagai contoh yang baik dari segala aspek. Ya, bukan hanya masalah agama saja ya, masalah pergaulan. Rasulullah sangat tepat sekali. Jadi dikatakan kok mengapa Rasulullah itu sampai dijuluki Al-Amin itu ya. Al-Amin itu artinya kan dapat dipercaya. Cuma nanti sebelum kita ke Al-Amin, kita harus tahu dulu ya, Rasulullah itu juga punya pribadi yang jujur. Jujur itu namanya asidku. Nah, sehingga Rasulullah itu punya sifat asidku. Ada berapa sifat yang wajib itu kan ya? Ada 4 ya. Yang pertama apa ya? Sidik, amanah, fatonah, sama tabligh. Nah itu. Nah pertama sidik dulu ya. Iya, Ya, sidik. Sidik artinya apa? Jujur. Rasulullah itu adalah manusia yang paling jujur, yang tidak pernah berbohong sekalipun. Sekalipun Pak. Sekalipun dia pernah. Berarti selama hidup beliau belum pernah sekalipun ucapan yang berisi kebohongan ya Pak? Belum. Bahkan beliau sebelum diangkat menjadi nabi, itu pun beliau tidak pernah berkata bohong, nggak pernah. Itu luar biasa. Dan sehingga sangat bagus sekali lah kalau masa remaja itu teman-teman kita itu bisa memberikan contoh seperti apa yang dilakukan Rasulullah. Jadi jujur dalam contohnya ya, kita anak sekolah disuruh jujur ya. Betul. Sering banget ya Pak? Iya, sering banget. Kayak gini mungkin teman-teman kita kalau sekolah ada nggak yang sering terlambat? Sering, pasti sering. Bahkan beberapa teman saya juga ada beberapa anak yang
notabene memang sering terlambat, mungkin faktor rumah jauh dan kemacetan apa itu. Kalau terlambat biasanya diapain? Tanya kan ya? Iya ditanya, Tanya. alasannya kenapa? Alasannya kenapa? Tapi malah justru itu jadi ladang mereka untuk berbohong ya Pak. Nah itu karena Untuk mereka alasan. kurang memahami sebenarnya. Betul. Kalau mereka itu mau mencontoh sebagai anak yang pribadi yang jujur, ya kita harus jujur. Apapun alasannya, kalau kita terlambat terus terang saja. Betul. Jadi nggak usah berbelit-belit, kalau kan mau bantu orang tua lah dan sebagainya lah. Padahal kalau sekali bohong itu nanti kesananya akan bohong. Dan contohnya gini, contohnya nih, saya tanya pada teman nih, teman saya umpamanya terlambat. Mas, kenapa terlambat? Iya Pak, saya habis bantu orang tua. Padahal dia nggak bantu orang tua. Iya, padahal mungkin karena kesiangan kali. Siangan dia, siangan gitu aja. Iya, tapi alasannya bantu orang Tua. tua lah. Sekarang dia bohong berapa kali? Satu kali. Ketika saya tanya lagi, bantu apa orang tua itu? Bantu bersih-bersih rumah. Bohong berapa kali? Dua kali kan? Saya tanya lagi, rumahnya diapain? Jawab lagi, beli direhab Pak. Berapa kali? 3. Kalau awalnya sudah bohong, nanti pertanyaan kedua, ketiga, dan seterusnya, itu Anda ada indikasi untuk bohong. Gitu. Jadi kita sebagai usia-usia remaja, latih diri kita lah jujur. Walau kana murron, waqul haqqa walau kana murron ya. Kita harus menyampaikan sesuatu dengan benar walaupun kenyataannya pahit. Gitu. Gitu. Berarti sebenarnya tuh kita bisa aja jujur ya. Apa ya namanya? Kan yang namanya jujur itu baik ya teman-teman. Itu salah satu awal kita untuk dipercaya oleh orang lain. Karena kalau memang dari awal kita udah bohong, kesananya pasti kita akan terus berbohong. Nah, pertama kan misal tadi udah dicontohin apa ya? Telat sekolah, ternyata kita itu kesiangan. Terus kita ditanya sama guru, kamu kenapa berangkatnya telat? Saya gini Pak, saya tadi habis bantu orang tua. Satu udah bohong. Nah, padahal ya teman-teman, mau kita bohong atau tidak, hukumannya tetap sama ya Pak. Sama ya, jadi Sama, kita tetap jujur aja. Jujur aja. Masih mending satu kita jujur udah dapat pahala tuh. Yang kedua, kita udah berusaha tidak menghapus kepercayaan dari orang lain. Jadi dari guru tersebut juga pasti akan mempercayai kita. Atau nanti juga, oh ini anak ya kesiangan, berarti dia nggak malu dengan apa ya yang telah dia lakukan. Berarti dia mau menanggung resiko dari yang telah dia lakukan. Misalnya kesiangan kan biasanya gara-gara mungkin bergadang, oke, nggak apa-apa. Atau nanti juga hukumannya sama saja seperti anak-anak yang lain. Jadi kita harus terbiasa jujur ya. Untuk teman-teman semua, itu masa remaja, kita harus selalu berkata jujur, berbuat jujur, karena kejujuran itu akan membawa kita ke dalam kedamaian. Betul. Kalau kita jujur, hati kita juga damai. Gitu. Oh iya Pak, saya juga pernah dengar nih katanya itu Rasulullah itu pernah dijadikan, bahkan sampai sekarang ya, katanya itu mendapatkan julukan uswatun hasanah atau teladan bagi para umatnya. Lalu gimana sih Pak kita agar mengajak para teman-teman itu bisa meneladani sikap-sikap Rasulullah? Iya. Jadi uswatun hasanah, teladan ya. Rasulullah itu teladan bagi umat manusia, seluruh umat manusia, nah, dari segala aspek. Artinya Rasulullah itu salah satu makhluk yang paling sempurna, manusia yang paling sempurna. Ya, yang tadi awal disebutkan, Rasulullah itu enggak pernah berbuat salah ya, enggak pernah berbuat salah. Jadi sudah sangat pas sekali lah. Kalau kita mau menjadi pribadi yang baik, maka tirulah Rasulullah. Mau menjadi orang yang sukses, tirulah Rasulullah. Rasulullah kan sukses ketika masa muda, sebelum diangkat Nabi, beliau kan pernah dagang juga ya, sukses. Jadi karena apa ternyata? Karena dia jujur kan? Iya. Jadi Banyak orang yang percaya Pak. banyak orang percaya, betul. iya betul. Jadi kalau kita pengen menjadi pribadi yang baik, tirulah Rasulullah. Sering-sering banyak baca sejarah Rasulullah. Nah, jadi kalau kita sering baca sejarah Rasulullah, paling tidak kita bisa mengetahui, oh ternyata Rasulullah ini manusia yang dari sekian banyak manusia yang paling sempurna adalah Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sekali. Oke. Lu ya guys, karena kebetulan Rasulullah itu mendapatkan
gelar Uswatun Hasanah atau julukan Uswatun Hasanah atau bisa dibilang teladan bagi para umatnya. Maka dari itu, kenapa sih beliau itu jadi teladan? Kenapa kita harus meneladani? Karena Rasul itu merupakan manusia yang paling sempurna dibandingkan manusia lain. Maka cocoklah untuk beliau dijadikan sebagai teladan bagi kita semua. Nah, saya juga pernah dengarkan tadi ada 4 ya Bapak. Ada sidik, amanah, fatona, sama tablik. Nah, saya akan bertanya mengenai sifat amanah ini. Kira-kira Bapak bisa ngasih tips nggak buat teman-teman sekalian untuk bisa menerapkan sifat amanah atau bisa meningkatkan diri agar bisa dipercaya oleh orang lain, baik guru, teman maupun orang tua. Kan kita sering tuh misal disuruh untuk misal tolong ya panggil ini atau belikan ini. Nah, gimana sih cara kita agar bisa mendapatkan kepercayaan itu dari guru, teman maupun orang tua dalam meneladani sikap Jadi, Nabi ini? begini ya, amanah atau kepercayaan itu tidak datang begitu saja. Betul, Harus kita bangun, betul. harus kita jaga. Hmm. Artinya amanah itu harus kita bangun. Maksudnya bagaimana? Jadi kita kalau ingin dipercaya sama orang lain, ya kita harus bangunlah bagaimana perilaku kita agar orang itu percaya dengan kita. Dengan cara bagaimana? Setiap amal kita, perbuatan kita, ucapan-ucapan kita, bagaimana biar sesuai dengan kenyataan. Iya, artinya tidak ada unsur kebohongan dan sebagainya. Ya, nanti kalau orang itu sudah percaya pada kita, nanti kita akan selalu dipercaya. Jadi kalau kita biasa khianat ya, atau katakan biasa kita berbohong, kalau orang itu sudah biasa berbohong, walaupun dia berkata jujur, nggak dipercaya. Iya, karena kayak pepatah bilang 1000 kebaikan akan hancur atau musnah dengan 1 keburukan yang Betul, kita betul sekali itu. Jadi kayak gini. Jadi mengapa kita harus menanamkan, harus membangun kepercayaan diri kita pada orang lain? Karena gini. Contoh kayak gini ya, ada teman kita tuh biasa bohong. Betul. Ayo, biasa bohong lah. Kalau ngomong selalu bohong. Contohnya Mbak, Mas, ditunggu sama orang tua itu. Pas sana nggak ada. Iya. Ya, lagi, Mas dipanggil sama bapak ibu guru, padahal nggak kan ngerjain. Iya. Oh enggak ternyata. Lah ketika si teman Anda itu jujur, karena itu biasa bohong kan. Mas itu ditunggu sama bapak ibu guru. Padahal itu benar. Tapi karena teman kita terbiasa menanamkan kebohongan. Iya, kira-kira kita percaya apa enggak? Enggak, pasti. Nggak percaya, kita nggak percaya. Oke. Iya, makanya kita sifat amanah atau kepercayaan harus kita bangun. Ya, dari hal yang terkecil. Dari hal yang terkecil kita harus menanamkan atau kebenaran harus kita bangun dari itu, dari hal terkecil. Ya, karena kalau kita sudah terbiasa untuk melakukan hal yang baik, ya, terus kemudian menjaga amanah kita akan dipercaya dan kemudian kepercayaan itu kita jaga. Ya, contoh kalau di sekolah, ya kalau ada tugas dari bapak ibu guru, ya berupa PR, kerjakan PR, atau kerjakan tugas, ya kita kerjakan, ya sesuai dengan waktu yang telah ditentukan. Itu, jadi itu adalah bentuk daripada kita menjaga amanah kita. Kalau kita sudah melenceng dari perintah, berarti kita sudah tidak bisa menjaga amanah. Begitu. Jadi intinya 2 sikap ini atau 2 sifat ini itu saling berkaitan ya Pak? Saling berkaitan. 1 jujur, 2 amanah. Dengan jujur kita bisa membangun kepercayaan orang lain kepada kita. Nah, jadi teman-teman, buat teman-teman di rumah yang masih sering bohong, tolong ya, kita mulai ubah diri kita dari sekarang. Karena apa? Karena dengan kita berubahnya, kita akan menjadi sosok yang lebih baik. Jadi orang lain kok tuh ketika melihat kita kayak orang ini baik nih, walaupun dulunya kita itu kayak sering bohong, itulah kayak punya problem gitu ya. Tapi kalau kita sudah mau menunjukkan bahwa kita itu sudah berubah, maka mereka akan percaya dengan sendirinya. Karena memang mendapatkan kepercayaan seseorang itu sangatlah Sangat sulit. sulit. Makanya kita harus kita bangun, kita jaga. Terus bangun, terus jaga agar orang itu tetap percaya dengan kita. dengan kita. Karena Sekali-kali kita berbohong. kalau kita udah
nggak dapat kepercayaan mereka, sampai kapanpun mereka bakal apa sih Iya, nggak nggak mau percaya. udah susah buat dapetin kepercayaan lagi gitu. Oke, lanjut saya ingin bertanya nih Bapak. Dulu saya pernah ceritakan oleh orang tua saya bahwasanya itu Rasulullah itu merupakan sosok yang sangat sabar. Benar nggak itu? Betul. Rasulullah itu merupakan sosok yang sangat sabar. Sampai ketika beliau sedang berdakwah, menyampaikan ajarannya, beliau waktu di Mekah kan ya, menyampaikan ajarannya dari kalangan kaumnya sendiri, dari masyarakat sekitarnya itu sama mencemooh Rasulullah. Ada yang mengatakan Rasulullah gila lah. Betul. Bahkan ketika mau melaksanakan ibadah itu ada yang selalu menghadang, kemudian melempari batu. iya, pakai batu, pakai kotoran. Tapi apa kemudian Rasulullah menyerah? Tidak. Tidak, masih Melanjutkan dakwahnya. Dan ternyata beliau sangat sabar sekali. Betul. Dan nyatanya bagaimana? Dengan kesabaran beliau, Islam sampai sekarang kita rasakan. Akan sekarang agama Islam terkenal sekali ya. Kalau sekali ya, apalagi di negara kita itu mayoritas menjadi mayoritas agama Islam. Jadi memang sabar. Untuk teman-teman, untuk kalian semua ini masa-masa remaja ya sangat cocok sekali lah ketika kita mencontoh atau menjadikan teladan Rasulullah untuk berlaku sabar. Seperti halnya kita disuruh untuk sholat, gitu ya. Sholat itu berat apa enggak, Mbak? Enggak sih Pak, menurut saya. Enggak. Tapi di era sekarang seperti yang kita lihat ya Pak, banyak sekali yang mengatakan aduh males. Nah itu. Iya, karena mungkin nafsu. Nah iya, itu kan kalau sudah bicara aduh males, itu kan Iya. dia menganggap kalau sholat itu berat. Betul. Nah kalau sholat itu berat, dia tidak akan bisa menjalankan sholat kalau tidak sabar. Betul. Males, lagi anak-anak main HP, suruh sholat. Apalagi di jam sekolah kan. Iya. Pas dulu itu, lagi panas-panas, jam istirahat, disuruh sholat. Jadi mereka yang sholat itu adalah orang-orang yang sabar. Iya, dalam cuaca yang panas ya, harus jalan dari utara sampai ke masjid. Itu lumayan jauh. Iya, airnya mati. Tapi tetap mau sholat. Itu kan luar biasa, sabarnya luar biasa. Iya. Dan juga contoh sabar lagi, kalau kita kaitkan dengan teman-teman kita ya, itu mungkin saya pernah mendapati ya teman yang ketika belajar nilainya sedikit ya. Iya betul. Ada nggak teman seperti itu? Ada ya. Sebenarnya saya juga sih. Iya. Tapi sebenarnya kalau kita bersabar, sebenarnya tidak ada yang tidak mungkin loh. Ya, jadi mengapa dia itu kok sampai nilainya tinggi? Nah, karena dia bersabar, mau belajar. Mau berikhtiar, berdoa. Jadi jangan putus asa, jangan kemudian saya nilai sedikit, udahlah belajar sulit nggak mau ya, karena belajar sulit kemudian nggak diteruskan belajarnya, kira-kira kalau ulangan nilainya bagaimana? Ya segini terus. Ya segini karena apa? Karena nggak mau berusaha lagi, bersabar dengan keadaan. Iya, jadi kita itu harus bersabar dengan keadaan. Kita capek, ya bolehlah kita istirahat sejenak, kemudian kita belajar. Kalau belajar, anak belajar itu ya nggak harus langsung pinter kan? Betul. Kalau nggak pinter, ya jangan putus asa. Belajar capek-capek, nggak pinter, ya jangan. Harus bersabar, bertahap, sedikit. Kayak waktu Mbak Sayu waktu kecil itu kan, hafalan sholat ya. Betul, iya. Apa kemudian langsung bisa langsung sholat tuh nggak mungkin. Nggak mungkin kan dari awal begitu. Oh iya, intinya tuh kalau kita sabar gitu ya guys. Jadi intinya sabar itu merupakan sikap yang harus kita miliki di zaman sekarang. Karena apa? Mungkin kita bisa lihat dari teman-teman kita di sekolah banyak yang menyepelekan yang namanya sholat dengan alasan aduh males jauh, akhirnya nggak ada, mati. Nah itu tuh merupakan salah satu ujian kita. Nah kalau kita gigih, kita mau sabar, kita mau usaha nyari air, kita mau usaha untuk berjalan, itu kita pasti bisa melewati itu. Bahkan ketika kita mencapai tujuan kita untuk sholat dan akhirnya kita bisa sholat di masjid, hati kita itu akan merasa lebih tenang. Ya Allah, tenang banget, udah sholat, udah ini, udah itu. Terus kita akhirnya
telah melewati kayak misalnya mencari air ke sana ke sini, terus kan juga kalau nggak salah ya Pak, kalau kita berjalan dari tempat ke tempat tujuan kita yakni untuk sholat atau beribadah, itu katanya setiap langkahnya itu bisa menghapus Bisa dosa menghapus kita. dosa kita. Benar, Betul Bapak? sekali, betul. Nah tuh, Dalam wudhu kita, Mm. kemudian langkah kita dari tempat wudhu menuju ke tempat sholat, itu sudah luar biasa. Bisa menghapus dosa-dosa kita. Tempat kita di kelas yang ujung sana, Iya. paling utara. 10-1 Ya, kan menuju sholat paling itu ujung Pak. sana. Dari jalannya itu niat untuk sholat. Iya betul. Itu Allah sudah mengampuni dosa-dosa kita. Mm. Luar biasa. Biasa. Gitu. Nah teman-teman tuh, buat kalian yang sering banget menyepelekan ilmu sholat nih, kalian bisa nonton video ini, terus kalian renungkan kembali tentang niat kalian itu yang gak mau sholat. Karena apa? Karena yang telah dijelaskan oleh Pak Syafruddin tadi, bahwasanya satu langkah kita untuk ke tempat sholat itu bisa menghapus dosa-dosa kita. Bayangin aja, kita jalan nih, misal kan kita memang jaraknya jauh dari kelas ke musola. Nah, setiap hari kita menerapi nih, jalan terus ke musola dengan niatan baik untuk beribadah kepada Allah, itu bisa menghapus dosa kita yang bisa dibilang mungkin banyak ya teman-teman. Nah, makin sedikit demi sedikit mungkin dosa kita akan mulai menurun atau berkurang. Bahkan mungkin bisa hapus dengan kita sering berjalan kaki ke tempat ibadah nanti. Nah, oke. Pertanyaan lagi ya, pastinya yang bertanya, kalau nggak salah Rasulullah itu pernah menjadi seorang pemimpin besar Betul. umatnya. Nah, kalau nggak salah juga beliau ini walaupun dikatakan pemimpin besar ya, tapi beliau itu menerapkan sifat yang sederhana. Dan beliau juga tidak pernah sombong dengan ini loh saya sebagai pemimpin kalian, ini loh. Tapi beliau itu justru menerapkan sikap yang rendah hati kepada umatnya. Lalu kira-kira apa sih Pak hubungan yang pas dengan remaja zaman sekarang tentang sikap Nabi yang sederhana ini? Oke, terima kasih. Ini pertanyaan sangat bagus sekali nih, ya. Jadi begini, Rasulullah itu punya sifat yang rendah hati. Ini bisa kita contoh. Beliau seorang pemimpin, tidak sombong. Khususnya untuk kalian semua nih, generasi muda, untuk anak-anakku semua. Jadi kita ini kadang lupa dengan jasad seorang guru. Ini Betul. kadang ada nih seorang siswa diajar sama guru, kemudian begitu dia tamat kuliah sudah mendapatkan derajat atau kedudukan Jadi lebih tinggi. yang lebih dari guru. Betul. Ini yang sering saya temui itu sangat menyesal hati ya. Mereka itu mengatakan kalau ketemu dengan gurunya tidak lagi mau hormat, tidak lagi mau menyapa, dikarenakan alasannya Saya saya lebih tinggi daripada guru saya. Padahal di sini tuh kita nggak boleh mengatakan mantan guru ya. Iya, nggak ada yang namanya Iya, mantan nggak ada yang namanya mantan guru. Sekali guru tetap guru guru. Sampai kapanpun dia adalah guru kita. guru, harus kita hormati. Walaupun jabatan kita sudah tinggi dari guru kita, ketika ketemu dengan guru kita tetap guru kita. Betul. Wah, walaupun kita ketemu dengan guru SD kita, guru SMP kita, MTS kita, ya, atau guru SMA kita, ketika kita sudah punya jabatan tinggi, kemudian bertemu dengan beliau, kita yang dulunya sebagai murid harus merasa dong, kalau saya itu murid-murid guru saya. Betul, betul. Jadi tidak dikatakan, oh itu mantan guru saya. Rasulullah sudah menjadi pemimpin, tapi dia tetap sederhana. Betul. Ya kita baru dikasih jabatan lebih tinggi daripada guru kita, Udah sombong. sudah sombong. Wah, mengatakan, oh itu loh mantan guru kita, loh guru kok mantan. Betul. Nggak tahu. Padahal kalau setiap apa yang kita peroleh itu kan jasa siapa? Jasa guru. Jasa guru. Tanpa guru kan kita nggak bisa Nggak apa-apa. bisa ya, Pak. apa-apa, nggak bisa Betul. apa-apa. Bahkan gini Mbak, saya itu mungkin sopan saya Iya. itu diberi amanat sebagai kepala madrasah diniyah tuh. Pas guru-gurunya yang di adalah guru-guru saya. Oh. Jadi saya bingung mau apa ini, karena saya berpegang teguh saya tidak bakalan mau menyuruh guru saya. Betul. Iya, yang lain itu ustadz-ustadz itu guru-guru saya semua. Oh. Jadi saya mencari solusi
kalau apa namanya, bagaimana caranya biar sekolah itu bisa berjalan, saya merekrut guru-guru baru. Oh, jadi Tujuannya apa? Biar saya mintanya, iya, karena saya nggak mau banget kalau nyuruh guru saya, walaupun Iya. posisi saya sudah menjadi kepala madrasah seperti itu. Wow. Iya betul, sampai sekarang seperti itu. Jadi buat kalian semua ini penting ini, dengarkan, nanti kalian akan menjadi orang besar semua ya, akan menjadi orang besar. Tolong kalau sudah jadi orang, jangan sekali-kali melupakan jasa guru. Ketemu guru siapapun gurunya, jangan kalian mengatakan itu mantan guru saya, apalagi itu bekas guru saya. Sekali guru tetap guru. Kalian sukses jasa guru, kamu jadi sarjana jasa guru. Semuanya apapun yang kau nanti akan emban, amanat yang akan kau emban di tengah-tengah masyarakat, itu adalah jasa guru. Sekali lagi, hormatilah guru kita dimanapun engkau berada, setinggi apapun jabatan kamu, begitu ya? Betul. Oke. Bapak, saya ini bertanya lagi. Tadi kan kita harus hormat dengan guru ya. Ya betul. Nah, terus gimana sih pendapat Bapak mengenai anak-anak zaman sekarang? Kan dulu itu bisa dibilang guru itu cukup ini ya, disiplin banget ya, Maya. Disiplin banget terhadap anaknya, tugas ini itu. Bahkan mereka bisa menggunakan kekerasan jikalau anak tersebut memang bandel, dikatakan dengan bandel. Tapi ternyata di zaman sekarang itu ketika kita menerapkan hal tersebut, dari pihak orang tua itu tidak terima. Iya. Bagaimana pendapat Bapak Iya. dengan zaman sekarang yang mulai jadi bilang cukup memanjakan anak gitu? Ya, terima kasih. Padahal kalau kita berbicara pendidikan ya, itu kalau kita lihat itu ada dua metode. Ada metode taklim, artinya mengajar. Ada metode tarbiyah, mendidik. Nah ini kebanyakan yang sekarang marak itu mengajar, tidak mendidik. Karena apanya gitu? Kalau dulu itu guru itu harus mengajar, harus mendidik. Betul. Sehingga teman-teman ini saya sangat mendukung sekali ketika ada anak yang kurang disiplin, kemudian oleh bapak ibu guru didisiplinkan, itu mendidik loh. Betul. Ya cuman ya kayak gitu tadi kadang-kadang sekarang orang tua kan tidak orang terima tua gitu tidak ya. terima, kayak, Iya makanya "Apa ini anak saya kayak gini?" banget kayak gini nggak terima kan. Sebenarnya nanti imbasnya kepada anak juga loh. Iya. Lalu dimanjakan sebagaimana. Akhirnya ketika mendapatkan suatu masalah, dia bergantung pada orang tua. Orang tua betul. Nah kan gini, jadi tarbiyah itu lebih cenderung ke masalah adab atau akhlak. Ya sehingga bapak ibu guru mengapa dia terlambat kemudian ditegur? Ya karena adabnya udah baik kan, sudah ada aturan harus berangkat jam 7 di sekolah, dia masih menyepelekan. Artinya apa? Dia kan berarti kurang hormat sama aturan. Nah guru menegur itu bukan apa-apa loh. Guru menegur itu karena apa? Karena melatih adab agar hormat. Latihan menghormati, ini sekolah ada aturan begitu. betul. Jadi kalau ada teguran dari bapak ibu guru ya, anak-anakku semua kita harus paham. Karena apa? Karena kita ya, apalagi zaman sekarang itu kalau masalah pembelajaran kok kita kaitkan hanya apa namanya Dengan materi saja. materi itu mudah, materi itu tanpa guru pun bisa, Iya, masih bisa. bisa browsing di Google. Betul. Apalagi sekarang canggih ya. Iya, udah ada AI juga. AI juga ya, tinggal cari di sana. Tapi kalau masalah tarbiyah, mendidik, ini yang Google nggak bisa. Iya, betul. Nggak bisa, Google nggak bisa mendidik. Karena apa? Karena ya harus langsung dari bapak ibu guru. Jadi mohon maaf nih anak-anakku semua, kalau bapak ibu guru kemudian kalian melakukan kesalahan, mengumpulkan tugas nggak sesuai dengan waktu yang ditentukan, kemudian ditegur sama ibu guru, bukan berarti bapak ibu guru itu tidak suka pada kalian, pada senang pada kalian. Justru itu adalah bentuk kasih sayang seorang guru pada Anda semua, agar Anda menjadi pribadi yang lebih baik, disiplin, seperti halnya Rasulullah. Walaupun sudah menjadi pemimpin, beliau sederhana, ya tidak sombong seperti itu. Itu jadi jangan mudah kemudian gurunya galak dan sebagainya, nggak boleh seperti ya. Iya, betul. Itu adalah bentuk tarbiyah. Nah, kalau dibiarkan
hanya mendidik mengajar pelajaran materi. Betul. Kalau materi di mana kalau kita cari di Google sudah banyak Sudah guru. banyak. Iya, Tinggal lebih dibaca lebih aja. banyak daripada guru ya. Iya. Kalau guru terbatas, guru nggak terbatas. Tapi kalau berbicara tentang tarbiyah dengan mendidik akhlak, mendidik adab, ini harus ada gurunya. Iya. Karena di Google nggak bisa mendidik adab, di Google nggak bisa mendidik akhlak. Apa kemudian Google mau menghukum anak yang terlambat? Kan nggak mungkin. Kan nggak mungkin. Harus siapa? Harus dari guru. Harus dari guru. Ketika anak guru itu menghukum anak terima apa enggak? Nggak terima. Nggak terima. Harusnya terima. Harus Harusnya berterima terima, kasih. harusnya. Karena apa? Berarti guru mengingatkan kita agar kita akan anak semua itu menjadi pribadi yang Lebih disiplin seperti itu, ya. Iya. Cuma orang tua ya, Iya, kadang-kadang susah ya, kalau memahami Pak. itu ya, Kadang kayak terlalu memanjakan anaknya Iya, aja betul ketika sekali. mendengar anak berkeluh kesah. Pak, Bu, orang di sekolah guru saya marahin saya terus, padahal saya nggak salah. Satu udah bohong, iya. dua Kalau guru marahin pasti nggak ada salahnya. Iya. Mungkin nggak guru marahin nggak ada masalah? nggak mungkin, Nggak sih, mungkin Pak. banget ini. Masa ada Eh, kesalahan tapi masa dimarahin gara-gara nggak salah, kan aneh ya, Pak. Malah iya. malah itu dipertanyakan, kok nggak salah Iya, dimarahin, iya. padahal mah dia sedang menutupi kesalahannya agar dia dimarahin kedua kali oleh orang tua. Oke, nah gitu ya teman-teman. Oke, nah Bapak, satu pertanyaan lagi guys, satu pertanyaan. Kira-kira dari banyaknya sikap tersebut, sikap Nabi Muhammad dari mulai jujur, amanah, sabar, bahkan sederhana ini, kira-kira apa sikap yang paling penting? Iya, bagus sekali untuk ditanyakan. Kalau ditanya sikap apa yang paling penting gitu ya, ya semuanya paling penting semua, paling penting semua. Rasulullah itu harus dikatakan wa kana sallallahu alaihi wasallam ahsanan nas khalqan wa khuluqan. Kan seperti itu ya, paling sempurna. Jadi semua sifat-sifat yang dimiliki oleh Nabi semuanya penting. Betul. Ya tidak ada beda-bedanya, semuanya penting dari taat, sidik sampai amanahnya, Terus sabarnya, sabar, terus sederhana. sederhana. Kesedarannya itu adalah paling sempurna semua ya. Dan juga perlu kita katakan Rasulullah itu ya manusia seperti kita ya. Berarti kita pun bisa loh. Paling tidak mencontoh seperti Rasulullah pun walaupun tidak 100%. Karena apa? Muhammadun basyarun lakal basyari bal huwa al yaquti bainal hajari. Rasulullah Muhammad itu adalah manusia. Akan tetapi tidak seperti manusia biasa. Manusia loh ya. Iya, manusia Tapi tidak seperti manusia. lainnya. Ya, kalau kita ibaratkan bal yaquti bainal hajari. Bahkan Rasulullah itu seperti halnya intan mutiara yang berada di tengah-tengah batu koral. Coba, ada mutiara, ada batu banyak sekali, mutiara satu. Kira-kira yang kita ambil, yang batu koral satu apa mutiara satu? Mutiara satu sih, Pak. Iya, harganya mahal mana? Mutiaranya. Iya, walaupun di situ ribuan batu, tapi ada mutiara satu, pasti Yang dilirik langsung mutiara. ya, itulah Rasulullah. Dari Muhammadun basyarun lakal basyari bal huwa kal yaquti bainal hajari. Seperti itu. Oh. Jadi semuanya penting semua ya. Ya. Oke teman-teman, wow, Masya Allah banget ya pembelajaran kita pada hari ini tentang diskusi bagaimana sih Nabi Muhammad itu bisa menjadi teladan bagi remaja di zaman sekarang. Karena pertama, Nabi Muhammad itu merupakan manusia paling sempurna di dunia ini. Maka dari itu kita perlu mencontoh sikap-sikap beliau, baik tadi jujur, amanah, terus sabar, sederhana, bahkan sikap rendah hatinya itu sangat penting untuk dicontoh bagi diri kita. Karena apa? Karena menjadi remaja itu bukan hanya keren di gayanya saja, tapi keren di sikap dan attitude-nya. Maka dari itu, teman-teman mulai dari sekarang, marilah kita untuk mengubah diri menjadi lebih baik. Jangan takut untuk mencoba, karena takutlah ketika kita tidak mau mencoba sama sekali. Karena Allah akan menghargai usaha kita untuk berubah menjadi lebih baik. Maka dari itu, marilah kita menjadi generasi muda yang berakhlak dan berbudi pekerti luhur. Nah, oke. Terima kasih Bapak atas pembahasannya dan telah menyempatkan waktunya yang cukup padat ya Bapak ya. Oke. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah.